Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel YouTube saya yang berbahagia. Semoga hari ini sehat selalu dan sukses untuk saudara semua. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai eh, materi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah atau intermediate accounting pada pokok bahasan atau chapter Accounting for Lease atau akuntansi untuk sewa. Di video ini, video yang ke-20 dari urutan video saya di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ini, akan kita bahas tentang konsep akuntansi untuk sewa dan khususnya nanti akuntansi bagi penyewa atau lesi. Sedangkan akuntansi bagi pihak yang menyewakan atau pemberi sewa atau lessor ya, tulisannya lessor ya, akan ada di video berikutnya. Baik, saudara, rujukan kita, referensi kita masih sama dan saya yakin kebanyakan mahasiswa akuntansi di Indonesia menggunakan literatur intermediate accounting dari GIESO eh, untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah ya. Di chapter Accounting for Lease ya. Baik, sebagai pengantar. Jadi mengapa sewa? Ya. Jadi di masyarakat juga disebut dengan istilah leasing itu ya, kalau pernah dengar leasing itu. Jadi mengapa sewa? Saudara pemirsa, PT Garuda Indonesia (TBK) membutuhkan ekuitas dan investasi yang tinggi bila ingin memiliki armada pesawat secara mandiri. Capital expenditure-nya atau belanja modal yang diperlukan perusahaan juga sangat besar kalau PT Garuda ingin membeli pesawat. Maka mayoritas armada pesawat yang dioperasikan saat ini merupakan pesawat sewaan alias leasing. Ya, jadi kalau kita mengutip di salah satu berita yang ada di IDX Channel, ya ternyata ini alasan Garuda tidak punya pesawat sendiri. Tentu masing-masing perusahaan punya pilihan pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ya. Nah, saudara, apa saja yang bisa disewakan? Jenis apa saja yang disewakan? Semua jenis peralatan dapat disewakan, seperti misalnya gerbong kereta, helikopter, ya, komputer, dan sebagainya. Ya. Kelompok peralatan yang disewakan umumnya terdiri atas peralatan teknologi informasi, aset di bidang transportasi, truk, pesawat, kapal, maupun alat-alat konstruksi atau alat berat. Itu yang lazimnya disewakan, ya, disewakan. Nah, saudara, ada beberapa pihak yang terlibat di dalam akuntansi sewa ini. Yang pertama adalah pemberi sewa. Ini disebut lessor, ya. Tulisannya lessor atau pemberi sewa, ya. Lalu yang kedua adalah penyewa atau lessee, ya. Pengaturan ini memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti tertentu, alat-alat tertentu yang dimiliki oleh pemberi sewa untuk jangka waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, atas penggunaan properti tersebut, penyewa melakukan pembayaran sewa selama jangka waktu kepada pemberi sewa. Nah, pemberi sewa itu bisa perusahaan leasing, umumnya yang terbanyak, perbankan juga bisa, atau perusahaan independen lainnya. Ya, jadi yang pemberi sewa itu. Baik, saudara-saudara, jadi ini adalah beberapa keuntungan sewa beli. Namun demikian, ini adalah keuntungan yang dimaksud adalah sudut pandangnya relatif ya. Jadi relatif. Sebetulnya ini keuntungan apa tidak itu relatif ya, tergantung pengambilan keputusan perusahaan. Yang pertama adalah perlindungan terhadap keusangan. Artinya apa? Kalau kita sewa, maka properti yang kita peroleh itu selalu baru ya. Jadi kalau kita punya sendiri kan biasanya mau ganti update kan eman-eman atau sayang karena wah ini masih bisa digunakan. Jadi kalau kita misalnya sewa atau leasing sewa mobil untuk operasional direktur misalnya, ya habis ada mobil yang baru lagi, misalnya 5 tahun ada mobil baru lagi, nah, kita bisa sewa lagi. Tapi kalau kita beli baru 5 tahun itu kita merasa sayang ya, eman-eman masih bagus ya gitu. Sehingga perlindungan terhadap keusangan. Apalagi kalau untuk perangkat-perangkat teknologi informasinya. Yang kedua lebih fleksibel ya. Artinya
Kita tidak usah mengeluarkan biaya modal yang tinggi di depan, sehingga pembiayaannya menjadi fleksibel. Dan pembiayaannya juga lebih murah, relatif lebih murah. Tapi ini saya katakan relatif ya. Karena saudara juga bisa protes. Kalau dikatakan pembiayaannya lebih murah, kasihan dong pemberi sewanya atau lesornya. Ya, jadi kenapa ada perusahaan-perusahaan yang apa itu terjun di bidang leasing ini? Ya, karena mereka juga ingin mencari margin dari sini. Nah, apakah betul dari sudut pandang penyewa ini lebih murah leasing ini? Ya, tentu karena apa ya, terkait dengan kompetensi dari perusahaan itu. Maksud saya begini ya, perusahaan yang khusus memang menyewakan mobil, dia kompeten di bidang bisnis sewa mobil itu, maka dia bisa beroperasi lebih efisien ketimbang kita, perusahaan kita misalnya perusahaan rokok ya, yang memang kita tidak punya SDM yang kompeten di bidang perawatan mobil, sehingga kita akan menjadi lebih efisien, kita yang perusahaan rokok ini atau perusahaan apa makanan, minuman, kita eh, untuk mobilnya ini kita pakai leasing dari perusahaan leasing itu yang memang dia concern di situ ya, sehingga bisa saja menurut sudut pandang kita pembiayaan lewat leasing lebih murah ya. Lalu berikutnya adalah keuntungan karena perpajakan dan pembiayaan di luar neraca. Maksudnya pembiayaan di luar neraca itu eh, jadi kita tidak mengeluarkan biaya modal yang tinggi ketika harus membeli ya dibandingkan ketika kita harus membeli. Ya. Baik, ini konsep dasar dari leasing ya, konsep dasar dari leasing. Kita cermati tiga situasi ini. Situasi yang pertama, jika PT Gria Divani meminjam uang di bank sebesar 600 juta, jangka waktu 5 tahun untuk membeli mobil Toyota Fortuner untuk operasional direktur, maka akan dilaporkan sebagai aset di satu sisi, sebagai mobil, akunnya mobil, ya, dan di sisi lain utang bank. Ya, jadi mobil debit 600 juta, utang bank kredit 600 juta. Situasi kedua, jika PT Gria Divani membeli satu unit mobil Toyota Fortuner secara angsuran selama 5 tahun kepada PT Toyota Astra Motor seharga 600 juta untuk operasional direktur, maka akan dilaporkan sebagai aset mobil debit dan utang pembelian angsuran kredit ya sebesar masing-masing 600 juta. Yang ketiga, perhatikan. Jika PT Gria Divani menyewa satu unit mobil Toyota Fortuner untuk operasional direktur melalui perusahaan jasa sewa selama 5 tahun, bagaimana perlakuan akuntansinya? Nah, ini ya, jadi kita fokus di yang ketiga dari tiga kasus yang saya contohkan ini. Ya. Baik, saudara, kita masuk ke akuntansi untuk sewa atau akuntansi untuk leasing dan kita pelajari di video ini adalah akuntansi bagi lesi atau penyewa, orang yang menyewa. Ya. Secara sederhana ya, sebelum kita masuk ke teknis ya, ini secara sederhana ya, yang mudah sebelum kita belajar nanti, oh ternyata ada dua pendekatan ya, finance lease atau operating lease. Ini kita cara sederhana dulu ya. Ya. Jika PT Gria Divani sebagai penyewa atau lesi mengkapitalisasi sewa, artinya sewa itu termasuk yang finance lease, memenuhi kriteria sebagai finance lease, akan saya bahas di slide berikutnya, maka ia mencatat aset dan kewajiban yang umumnya sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa atau present value dari pembayaran sewa. Nah, jadi eh, jurnalnya adalah mobil sewa debit. Ada tambahan keterangan ini untuk membedakan mana aset yang berasal dari sewa dan mana yang aset milik kita sendiri. Ya, jadi mobil sewa debit, angkanya berapa, present value dari pembayaran sewa, nanti kita pelajari. Lalu ya utang sewa kredit. Oke ya, gampang ya. Nah, pihak pemberi sewa atau lessor setelah mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan, mengakui penjualan dengan menghapus aset dan menggantinya dengan piutang. Coba lihat ini. Piutang sewa debit, mobil kredit. Mobilnya keluar ya, mobilnya berkurang keluar kredit.
Nah, setelah kapitalisasi aset, penyewa mencatat penyusutan pada aset yang disewakan. Jadi mobil sewa ini juga dilakukan penyusutan depresiasi. Tetapi diberi tanda juga eh, beban depresiasinya tidak usah diberi tanda, tidak apa-apa bebannya. Tetapi akumulasi depresiasinya, akumulasi depresiasi mobil sewa agar bisa ditandingkan dengan akun yang ini, mobil sewa. Jelas ya. Kalau mobil tandingannya akumulasi penyusutan mobil, titik, titik. Ya. Tapi kalau mobil sewa, tandingannya akumulasi penyusutan mobil sewa. Clear saya kira. Ya. Nah, jika penyewa tidak mengkapitalisasi sewa, artinya ini operating list, ya, metode yang kedua, maka ia tidak mencatat aset dan pemberi sewa juga tidak menghapusnya dari pembukuannya. Jelas ya? Ya. Ketika penyewa melakukan pembayaran sewa, ia mencatat beban sewa, pemberi sewa mengakui pendapatan sewa. Nah, jadi jurnalnya yang menyewa ya biasa, beban sewa debit, kas kredit kalau sudah dibayar. Kalau belum dibayar sampai saatnya utang sewa. Ya. Perusahaan pemberi sewa mencatat kas debit ya, atau piutang sewa debit ya. Kreditnya pendapatan sewa. Ya seperti sewa pada umumnya. Nah, lalu yang seperti apa yang dikategorikan finance lease, mana yang operating lease? Kita lihat sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau finance lease jika ia mengalihkan secara substansial semua resiko dan imbalan yang terkait dengan kepemilikan, mengalihkan. Jadi pemberi sewa mengalihkan kepada penyewa. Nah, agar dapat mencatat sewa sebagai sewa pembiayaan, sewa tersebut tidak dapat dibatalkan. Ya, oke. Jadi eh, intinya ada dua ya. Nanti akan saya lukiskan dalam bentuk gambar sih ya. Jadi ada dua ya, finance lease dan operating lease ya. Nah, jadi kriteria untuk kapitalisasi sebuah sewa. Jadi disebut menggunakan pendekatan atau metode finance lease, sewa pembiayaan, apabila memenuhi salah satu dari empat kriteria ini. Sekali lagi, salah satu dari empat kriteria ini. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada penyewa, Nah, ya. Lalu yang kedua, sewa tersebut memuat opsi pembelian dengan harga murah atau a bargain purchase option. Ya, jadi setelah masa sewa selesai bisa dibeli dengan harga murah. Ya, jangka waktu sewa berlaku untuk sebagian besar umur ekonomis aset, mendekati umur ekonomis aset. Ya, lalu nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum atau present value dari pembayaran sewa minimum berjumlah nilainya hampir sama dengan nilai wajar aset tersebut mendekati. Ya, maka kalau memenuhi satu dari kriteria empat ini merupakan finance lease. Jika tidak memenuhi salah satu dari empat kriteria, maka disebut sewa operasi atau operating lease. Singkatnya, saudara, ada dua metode ya. Yang pertama adalah finance lease, ya. Yang kedua operating lease, ya. Finance lease, sewa pembiayaan. Operating lease, sewa operasi. Nah, ini gambarnya, ya. Jadi satu, perjanjian sewa itu kita uji dengan pernyataan apakah ada transfer kepemilikan. Kalau yes, dia termasuk finance lease. Oke ya. Jika tidak, maka oke kita uji lagi. Apakah ada opsi pembelian murah, a bargain purchase option? Jika iya, maka dia masuk ke finance lease. Jika tidak, kita uji lagi. Apakah sewa itu jangka waktunya itu sebagian besar jangka waktunya itu adalah sama dengan umur ekonomis? Jika ya, maka dia termasuk finance lease. Ya. Jika tidak, kita uji sekali lagi. Ya. Apakah present value pembayaran sewanya itu mirip atau sama dengan nilai wajar aset? Jika tidak, finance lease. Jika ya, maaf, jika ya, ya, saya ulang, jika ya, dia finance lease. Jika tidak, udah tidak memenuhi kriteria satu, kriteria dua, kriteria tiga, kriteria empat, ya sudah operating list.
Clear ya, jelas ya. Ada dua metode sekali lagi, finance lease dan operating lease. Akuntansi bagi penyewa, penyewa, lesi, lesi. Ya. Contoh sekarang. Jadi setelah konsepnya jelas, maka yang berikutnya adalah contoh. Selalu ya, jadi belajar akuntansi menurut saya, satu konsepnya dikuati dulu. Baru berikutnya adalah contoh. Nah, ini untuk pemahaman kompetensi teknis ya. Yang tadi untuk kompetensi teoritik atau filosofis. Kita belajar langsung contoh tanpa memahami konsepnya menjadi sulit ya. Kita menjadi hanya menghafalkan, cepat lupa ya, bisa tapi cepat lupa. Maka urutannya konsepnya dikuati dulu ya, kompetensi teoritik, kompetensi filosofis ya. Yang kedua baru contoh teknis ya, kompetensi praktiknya ya. Baik, ini contoh untuk finance lease method, metode sewa pembiayaan, akuntansi bagi lesi. Di video ini bagi lesi. Saya bacakan. PT Gria Divani dan PT Bluebird menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2020. Saudara, mohon maaf pemirsa, saya menggunakan merek tidak punya maksud apa-apa, hanya digunakan untuk mempermudah pemahaman pemirsa. Dan kepada PT Bluebird, saya mohon maaf, saya menggunakan contoh semata-mata hanya untuk memudahkan pemahaman mahasiswa saya, pemirsa saya, di dalam memahami materi ini. Kalau PT Bluebird gitu, ini pasti yang lesernya, pihak lesornya, ya, pihak yang pemberi sewanya. Dalam arti, semoga pemirsa lebih mudah memahami. Tidak kebulak-balik mana lesi, mana laser. Ya. Saya ulang, PT Gria Divani dan PT Bluebird menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2020 untuk satu unit mobil Toyota Alphard mulai 1 Januari 2020. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya sebagai berikut. Satu, jangka waktu sewa 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, harga sewanya 259.816.200 rupiah per tahun, dibayar pada awal tahun, dasarnya anuitas jatuh tempo. Jumlah tersebut termasuk pajak kendaraan 20 juta. Artinya, untuk pembayaran sewanya adalah 239 juta ya, 816.200 rupiah. Karena dari 259 ini untuk pajak kendaraannya 20 juta. Berarti sewanya itu 239. Ini hanya variasi saja. Kita juga bisa sih eh, tidak pakai pajak kayak gini juga bisa. Tidak pakai pajak kendaraan gini juga bisa. Langsung 239.816.200. Ini saya eh, mengikuti alur yang ada di bukunya Gieso dengan perubahan angka tertentu ya. Mobil memiliki nilai wajar pada awal sewa sebesar 1 miliar harga Toyota Alphard. Estimasi umur ekonomis 5 tahun. Nah, ini sudah memenuhi syarat ini. Sewanya 5 tahun, umur ekonomisnya 5 tahun. Dan tidak memiliki nilai sisa. Keterangan ini digunakan untuk nanti menghitung biaya depresiasinya ya. Ya. Sewa tidak memuat opsi perpanjangan. Mobil kembali ke PT Bluebird pada saat sewa berakhir. PT Gria Divani mendepresiasi peralatan serupa yang dimilikinya secara garis lurus. PT Bluebird menetapkan sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian atas investasinya 10%. Pengen keuntungannya 10%. Ya, oke. Walaupun ada penjelasan mobil kembali ke PT Bluebird pada saat sewa berakhir, walaupun ada opsi itu, tetapi karena jangka waktunya 5 tahun, umur ekonomisnya 5 tahun, nah ini kira-kira nanti masuk finance list ya. Oke, kita bahas. Sewa tersebut memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau finance lease karena alasan sebagai berikut. Satu, jangka waktunya 5 tahun, ya, sama dengan estimasi umur ekonomis 5 tahun, sehingga memenuhi uji umur ekonomis. Yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum, present value-nya 1 juta, nilai wajar mobilnya juga 1 juta, mendekati. Ya, maka memenuhi kriteria untuk finance lease. Saudara, kita menghitung present value dari jumlah minimum itu seperti apa. Ya, jadi pembayaran sewa minimumnya itu kan 1.199.199.081 rupiah. Saya ulang, 1.199.081 rupiah. Dari mana?
239.816.200 rupiah kalikan 5 kali. Nah, ini anggapnya si soal ini menyederhanakan periodenya ya. Jadi bayarnya tahunan. Jadi kalau saudara-saudara diberi contoh bayarnya bulanan, juga harus bisa. Ya, periodenya bulanan. Hati-hati nanti untuk bunganya berarti ya bunga bulanan. Ya. Kalau tahunan, bunga tahunan atau return tahunan. Kalau bulanan, returnnya return bulanan. Nah, nanti saya ingatkan lagi. Ya. PT Gria Divani menghitung jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset sewa sebagai nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum, tidak termasuk pajak kendaraan 20 juta. Caranya ngitung, 259 tadi dikurangi 20 juta ya. Ya. Lalu dikalikan present value dari anuitas jatuh tempo untuk 1 rupiah. Nah, dari 5 periode tingkat kembaliannya eh, adalah 10% atau interestnya 10%. Maka 239.816.200 kalikan 4,16986. Ini adalah angka dari tabel. Nanti kita tunjukkan ya, kita tunjukkan. Dikalikan ketemunya 1 miliar. Pembulatan dari 999.999.999.980. Ya. Jadi caranya mencari angka 4 ini dari slide berikut ya. Ini ya. Nah, dari sini. Jadi present value of an annuity due of 1 rupiah ya. 1 dolar, 1 rupiah ya. Jadi nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Tabelnya kalau di bukunya eh, Gieso itu tabel 65. Ya. Present value of an annuity due ya. Kalau mau mencari dari sini 1 plus 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N-1 per I. Ya. Ingat, saya ulang ya. Ini karena contohnya tahunan, maka I yang dimasukkan ini adalah I tahunan ya, return tahunan 10%. Periodenya 5 tahun, ini 5 tahun. Nah, ketemu angka ini, saudara. Nah, kalau angsurannya bulanan, sewanya bulanan, maka lamanya harus dicari lama bulanan. Lama di bawah misalnya 24 bulan, ya cari. Atau 60 bulan, cari di sini, di bawah ya periodenya. Ya. Dan tingkat suku bunganya harus tingkat suku bunga bulanan. Pak, kalau 0, Pak, ya nanti secara praktik saudara bisa ngitung pakai ini ya besok kalau kerja ya. Tetapi nanti untuk kepentingan teoritik perkuliahan ya kita tidak usah contoh yang sulit-sulit ya. Paling yang ada di tabel ya angka 1% misalnya. Bunga 12% per tahun berarti 1 bulannya 1%. Nah, N-nya N bulanan. Ya, begitu. Oke, ya caranya dihitung seperti ini ya. Jadi saudara boleh menghitung, saya sudah mencoba ketemunya memang 4,16986 sekian ya. Ingat N-1 berarti N-nya ini adalah 5, nanti angka di sini adalah 4 ya. 5-1. I-nya ini adalah 0,1, 10%. Sudah lakukan perhitungan, ketemunya sama. Oke ya, sudah bisa caranya. Nah, saudara, penjelasannya, setiap pembayaran sewa 259 juta sekian itu terdiri dari 3 elemen. Satu, pengurangan utang sewa, pembayaran sewanya. Dua, bunganya, unsur bunga. Tiga, pajak kendaraan. Total biaya bunga selama jangka waktu sewa adalah 199 juta sekian. Jumlah ini adalah selisih antara nilai sekarang dari pembayaran sewa 1 miliar dan pembayaran sewa dikurangi pajak. Pembayaran sewa dikurangi pajak. Pembayaran sewanya kan ini ya. Set, tadi dikalikan ya, dikurangi 100 juta. Kenapa 100 juta? 20 juta kali 5 ya, 20 juta kali 5. Nah, tabelnya, schedule-nya, jadwalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi total bunganya ini 199. Berasal dari mana? Berasal dari ini ya. 259 kalikan 5 ketemunya 1.299.000.000, tapi itu termasuk pajak ya, pajak kendaraan dikurangi pajak kendaraannya ini 100 juta, ketemunya kan 1.199.000.000 dikurangi 1 miliar nilai kendaraannya, nilai eh, pembayaran minimumnya, nilai sekarang dari pembayaran minimum sewa sekian berarti bunganya adalah ini.
Ada selisih kalau kita hitung tidak bisa persis 1 miliar karena pembulatan, karena faktor pembulatan. Oke ya, sekarang jurnalnya. Oke, pada tanggal 1 Januari ketika PT Gria Divani, kita berarti jurnal di PT Gria Divani, bukan PT Bluebird ya. Kita sebagai penyewa atau lesi. Dapat mobil, jurnal, mobil sewa debit 1 miliar, utang sewa kredit 1 miliar. 1 miliar dari mana? Dari sini. Nilai sekarang dari pembayaran sewa. Nah, jadi itu. Lalu yang kedua, 1 Januari yang ini ya, saat membayar 259 juta sekian ini. Kas kredit 259, kasnya berkurang. Lalu pajak kendaraan 20 juta, debit utang sewanya, debit 239. Jadi pajak kendaraan angkanya dari sini ya. Lalu utang sewanya dari sini 239. Lalu jumlah pembayarannya adalah dari sini. Gampang ya, gampang. Oke, tadi ya. Cara membuat jadwalnya. Oh ya, saya lupa tadi ya cara membuat jadwalnya. Saya ulangi ya. Pertama 1 Januari 1 miliar ini. Lalu pembayarannya sekian untuk pajak kendaraan sekian. Bunganya belum ada bunganya ya. Karena 1 Januari 2020 ini 1 Januari 2020. Maka bunganya belum ada. Memang biasanya leasing itu pembayaran pertama itu di awal mulainya leasing ya. Lalu berikutnya pengurangan terhadap utang sewanya berarti 239 ya. Angka yang bisa digunakan untuk mengurangi utang sewa adalah 239 karena pembayaran kita 259 itu pajak 20 ya. Sehingga untuk bayar pajak STNK-nya itu 20 juta. Maka yang digunakan untuk membayar sewa 239-nya. 1 miliar kurangi 239 ketemunya 760 juta. Ini utang kita masih sekian ini. Ya. Lalu berikutnya pembayaran kedua 1 Januari 2021 259 lagi. Itu digunakan untuk pajak kendaraan 20 juta ya. Lalu yang 239 untuk sewa dan bunga. Untuk sewa dan bunga. Bunganya berapa? 10% dari sisa pinjaman 760 berarti 76 juta sekian. Sisanya untuk mengurangi pembayaran pokok sewa, pokok pinjaman. Berarti tadi ya 239 dikurangi 76 ketemunya 163. Nah, utang leasing kita tinggal berapa? Ya 760 dikurangi ini 163. Jangan dikurangi 239 ya. Jangan. Karena 239 itu yang 76 bunga, yang 163 untuk membayar sewa. Nah, ini menjadi 596. Pembayaran ketiga 1 Januari 2022 bayarnya 259 lagi. Pajak kendaraan 20 juta. Bunganya dari sisa pinjamannya 596. Ini ya, kalikan 10%, ketemunya 59 juta. Nah, ya. Bayarnya 239, digunakan untuk bunga 59, sisanya masih untuk membayar sewa. Ya. Terus dan seterusnya. 596 dikurangi 180 ketemunya 416. Lalu berikutnya bayar lagi 259 untuk bayar pajak 20 juta. Sisanya yang 239 untuk bayar bunga dan sewa. Bunganya 41 dari mana? 10% dari angka ini. Oke, dan seterusnya. Sampai terakhir setelah pembayaran kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 2024, eh, bunganya 21 juta, sewanya 218 ya. Uang 239 gunakan untuk membayar bunga dulu, sisanya untuk sewanya. Nah, habis ya. Cuman ada pembulatan saja. Oke ya. Kembali lagi ke ini jurnalnya tadi ya. Oke. Berikutnya jurnal tanggal 31 Desember. Ada apa tanggal 31 Desember? Yang pertama penyesuaian bunga akrual. 31 Desember kita itu akan bayar lagi itu 1 Januari 2021. Padahal laporan keuangan harus disusun tanggal 31 Desember 2020. Maka ada bunga ini. Bunga sebesar 76 juta yang harus kita bayar. Jurnalnya beban bunga debit, utang bunga kredit. Angkanya sebesar 76 juta sekian. Yang kedua, mencatat depresiasi mobil ya. Jadi karena finance lease
maka mobil juga harus kita depresiasi. Kita akui penyusutannya di tempat kita. Jurnalnya beban depresiasi mobil, kreditnya akumulasi depresiasi mobil sewa. Kenapa harus ada tambahan sewa? Agar pada saat penandingan dengan aset mobilnya, nanti pas nama mobilnya mobil sewa, akumulasi depresiasinya akumulasi depresiasi mobil sewa. Jadi pas ya. Oke. Berikutnya tampilan di laporan posisi keuangan, maka akan tampil kewajiban lancarnya satu utang bunga 76 juta sekian, jelas. Berikutnya utang sewa yang akan jatuh tempo. Sebetulnya utang sewa ini adalah jangka panjang, Saudara, 5 tahun. Tetapi masih ingat ya di akuntansi kewajiban ya, ketika utang jangka panjang yang akan jatuh tempo di 1 tahun ke depan, maka dibawa ke kewajiban lancar, yaitu 163. Posisi 31 Desember 2020. Kita lihat ini, angka ini 163 ini harus kita bayar besok 1 Januari 2021. 2 hari saja atau malah 1 hari. Maka ini tampil di kewajiban lancar. Sehingga kewajiban lancarnya 239. Kewajiban jangka panjangnya masih 596. Dari mana? Kewajiban jangka panjang mestinya tanggal 31 Desember itu ya. Kewajiban jangka panjangnya itu adalah 596,386. Dari mana? Dari ini posisinya di sini ya mestinya. 31 Desember kan di sini. 760 dikurangi 163. Sehingga tampilnya sebesar 596. Oke ya. 760 kurangi 163. Oke. Clear? Ya. Ini dari sini. Kali lagi ya. Ini deh. Ya. Ya, ini ya jelas ya sumber angkanya. Oke, berikutnya. Besok tanggal 1 Januari 2021 jurnalnya bagaimana? Ya, utang bunga debit 76 kita bayar utang bunganya yang kemarin kita akui sebagai utang bunga ini ya, yang tampilannya di sini, ini kita bayar. Ya, utang bunga debit 76 juta sekian, pajak kendaraan debit 20 juta, utang sewa debit 163. Kasnya kredit 259,816. Saudara, Pak, utang bunga atau beban bunga, Pak? Kalau saudara sempat membuat jurnal pembalik ya, reversing entry ya untuk pencatatan jurnal penyesuaian yang beban bunga debit, utang bunga kredit itu sudah saudara balik, maka saudara jurnalnya beban bunga boleh. Tapi kalau belum dibalik, kreditnya yang dibayar ini adalah membayar utang bunga. Utang bunga. Jelas ya. Angkanya dari mana saja? Ini dari sini. Yang ini dari sini, yang ini dari sini, yang ini dari sini. Ingat, 1 Januari 2021. Clear lah, gampang lah. Ya, oke. Berikutnya tanggal 31 Desember 2021 mencatat lagi beban bunga debit, utang bunga kredit, angkanya dari sini ya, angkanya dari sini ya. Kok 1 Januari 2022, Pak? Ya, maksudnya ini adalah 31 Desember 2021. Itu angkanya kan diambil dari sini, yang terutang dari sini. Lalu mencatat beban depresiasi mobil, debit, akumulasi depresiasi mobil sewa kredit 200 juta. 200 juta dari mana? 1 miliar dikurangi nilai sisanya 0 dibagi 5 tahun. Oke. Nah, sekarang pada saat sewa berakhir, ya, pada saat sewa berakhir, setelah berakhirnya masa sewa, PT Gria Divani telah sepenuhnya mendepresiasi jumlah yang dikapitalisasi sebagai mobil sewa. Depresiasinya sudah komplit 1 miliar. Perusahaan juga telah sepenuhnya melunasi kewajiban sewanya. Sudah komplit juga. Jika PT Gria Divani tidak membeli mobil tersebut, perusahaan akan mengembalikan mobil tersebut ke PT Bluebird. PT Gria Divani menghapus mobil sewa dari akuntansinya dan akumulasi depresiasi dari akuntansinya. Jurnalnya, akumulasi depresiasi mobil sewa tempatnya kredit. Ditutup, kita debit. Tadi kita punya akun mobil sewa debit 1 miliar tanggal 1 Januari 2020. Mobil dikembalikan, kita keluarkan dari pembukuan kredit. Selesai. Ya, Pak, kalau misalnya ada opsi lain, Pak, ternyata jika PT Gria Divani membeli mobil tersebut pada saat berakhirnya masa sewa dengan harga 50 juta, nah ini termasuk angka yang murah, ya, jadi
eh, ada opsi pembelian murah tadi, persyaratan itu, dan estimasi umur manfaat mobil berubah dari 5 menjadi 7 tahun, 5 tahun menjadi 7 tahun, jurnalnya gimana? Yang pertama, jurnalnya mobil sewa tetap ditutup, nanti kita ganti akun mobil titik. Nah, sudah menjadi milik kita. Ya, jadi tetap mobil sewa kita kredit, akumulasi depresiasi mobil sewa kita debit, kita hapus. Berikutnya, angkanya 1 miliar ya. Berikutnya, untuk mengakui mobil tersebut sebagai mobil kita sah, jurnalnya mobil debit 1 miliar 50 juta. Nah, sudah tambah 50 juta soalnya ya. Akumulasi depresiasi mobil 1 miliar, berarti nilai bukunya masih 50 juta ya. Kasnya kredit 50 juta. Pak, manfaat 5 menjadi 7 tahun ini gunanya untuk apa? Untuk menghitung tarif depresiasi yang baru di tahun ke-6 dan ke-7. Ya, jadi depresiasi mobilnya tahun ke-6 ya tinggal 25 juta, tahun ke-7 25 juta. Begitu. Ya. Nah, itu tadi finance list. Metodenya ada dua ya. Bagaimana kalau operating list? Gampang banget ini pengantar akuntansi kalau ini. Misalnya, sewa pembiayaan yang dicontohkan pada PT Gria Divani dan PT Bluebird di muka tidak memenuhi syarat sebagai pembiayaan, tidak memenuhi syarat sebagai finance lease. Oleh karena itu, PT Gria Divani mencatat sebagai sewa operasi atau metode sewa operasi atau operating lease. PT Gria Divani ini catatan besar ya. PT Gria Divani tidak melaporkan mobil serta kewajiban jangka panjangnya apapun untuk pembayaran sewa di masa mendatang. Pada laporan posisi keuangan tidak ditampilkan, tetapi melaporkan beban sewa pada laporan laba rugi. Jurnalnya cuma beban sewa debit, kas kredit. Sudah seperti itu, Dok. Beban sewa debit, kas kredit. Beban sewa debit, kas kredit. Seperti pengantar akuntansi. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Perbandingan antara finance list dengan operating list. Jika PT Gria Divani menghitung sewa sebagai sewa operasi, beban sewa pertama sekian, ini sebagai pembayaran sewa. Ya, beban operasinya tahun pertama adalah 259 juta sebagai pembayaran sewa. Jika transaksi dicatat sebagai sewa pembiayaan, maka beban tahun pertama membengkak ini 296. Terdiri dari apa saja? Satu, depresiasi 200 juta. Bunganya 76 juta. Pajak kendaraan 20 juta. 296. Meskipun total beban untuk operasi sama selama jangka waktu sewa, baik jika dihitung sewa sebagai sewa pembiayaan maupun sewa operasi, berdasarkan perlakuan sewa pembiayaan, beban lebih tinggi pada tahun-tahun awal, tetapi menjadi lebih rendah pada tahun-tahun berikutnya. Jumlahnya sih akhirnya sama, ya. Cuman beban per tahunnya itu berbeda-beda. Semoga bisa ditangkap ya. Kalau nggak bisa ditangkap, ini langsung tabelnya ya. Kalau finance list, biayanya tahun pertama depresiasi 200 juta, pajak 20 juta, bunga 76, totalnya 296. Tapi kalau operating list kan cuma 259. Nih hemat sekian, lebih murah sekian, 36 juta. Tahun kedua 200 juta, eh, depresiasi, bunganya 20 juta, pajaknya 59 turun, totalnya 279. Kalau operating list 259 masih hemat operating list 19. Berikutnya 2017. Seret 259. Sorry, 261. Kalau operating list 259. Masih hemat operating list. Selisih sedikit 1 juta sekian. Tahun keempat sekian. Totalnya 241. Kalau operating list 259. Maka lebih hemat yang finance list. Kenapa? Bunganya semakin lama semakin turun kan? Ini ya, bunganya semakin lama semakin turun. Tahun kelima dan tidak bayar bunga, ya, bunganya nol, ya, jumlahnya 220, operating listnya 259, lebih hemat finance list. Tapi secara keseluruhan sama, totalnya sekian, operating list totalnya sekian. Demikian ya untuk akuntansi bagi lesi atau penyewa. Sedangkan accounting by lesser atau pemberi sewa nantikan di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk Anda semua.